Sementara banyak di antara saudara-saudara kita kemudian terbaring di rumah sakit karena kurang sehatnya, sehingga patutlah kiranya jika nikmat sehat ini harus terus kita syukuri. Di samping itu juga ada di antara saudara-saudara kita yang tubuhnya kekar, kuat, tetapi karena tidak ada hidayah Allah untuk hadir di majelis ini, maka mereka pun tidak hadir di tempat ini. Selawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Nabi yang alhamdulillah pada bulan yang lalu kita peringati kelahirannya, yakni tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya kita selalu berselawat untuknya. Semoga dengan selawat itu kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan hadirin rahimakumullah untuk selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita berada pada tanggal 2 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Pada bulan yang sama, pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Akhir tahun 4 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hasyr. Surat yang diturunkan setelah terjadinya perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir adalah salah satu perang yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua maklumi bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah tidak semuanya orang-orang muslim, melainkan penduduk Madinah terdiri dari berbagai golongan, suku, bangsa, dan agama. Ada orang Muhajirin, ada orang Ansor, ada orang Yahudi, ada orang kita kenal dengan konstitusi Madinah atau piagam Madinah. Di dalam piagam Madinah, semua pemeluk agama, semua ras, semua yang ada dalam kota Madinah memiliki hak yang sama untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Tetapi kala itu Bani Nadir telah mengkhianati perjanjian-perjanjian yang disepakati secara bersama sebagai masyarakat kota Madinah atau sebagai bangsa kota Madinah. Karena pengkhianatannya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 4 Hijriah menyerang mereka, mengepung Bani Nadir, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari Mekah karena mereka membocorkan tentang rahasia-rahasia kelemahan dari kota Madinah kepada musuh-musuhnya, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh kaum muslimin, musuh bersama penduduk Madinah, yaitu orang kafir Quraisy. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian Bani Nadir dikeluarkan dari kota Madinah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah Jumat Rabiul Akhir ini izinkan kami mentadabburi 3 ayat di dalam surat Al-Hasyr yang saya nyatakan tadi, yaitu ayat 18, 19, dan 20. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Ayat ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan yang luar biasa, perintah takwa di ayat ini disebut 2 kali. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya satu ayat diserukan 2 kali untuk perintah takwa itu. Kedua perintah takwa ini mengapit wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa ayat yang dimaksud dengan hari esok atau pada ayat itu adalah hari akhir, hari Allah. Kita biasakan dalam hati kita sehingga diri kita tetap dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan Allah, karena ketika kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan kita lupa pada diri kita. Karena jika kita lupa akan Allah, maka ada kecenderungan manusia akan menjadi timbul di dalamnya, terjadi kesombongan dan iblis merasuk di dalamnya, yang akhirnya diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jangan melupakan Allah, karena kita melupakan Allah, Allah akan menjadikan lupa pada diri kita. Merasa paling berkuasa karena sedang berkuasa, itu juga bisa merupakan salah satu bentuk kesombongan dalam kehidupan kita. Dan dengan itu juga telah dicontohkan bagaimana Fir'aun yang begitu sombongnya pada akhirnya binasa, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nauzubillahi min dzalik. Dan kesombongan contoh-contoh dalam sejarah kehidupan manusia itu Allah telah tunjukkan dalam firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Itu adalah bukti sejarah di mana orang-orang sombong itu tidak pernah mengalami kemenangan, melainkan mereka akan binasa. Jangan melupakan Allah, karena Allah, ketika kita lupa kepada Allah, Allah akan menjadikan kita lupa diri, merasa paling kaya dan membanggakan kekayaan yang kita miliki, seperti bagaimana Qarun pada akhirnya binasa karena sombong dengan kekayaannya. Dengan kekayaan itu kita memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berjuang di jalan Allah. Jika kekayaan itu telah sampai pada nasab untuk dizakatkan, maka kita keluarkan zakatnya. Jika ada kelebihan dan kekayaan yang kita miliki, kita pergunakan untuk fisabilillah, kita sedekahkan, kita infakkan, kita manfaatkan untuk kegiatan sosial lainnya. Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya pada ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang suka bermuhasabah, orang-orang yang suka menilai dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri, lalu senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dan bertakwa, insyaallah ujung nasibnya adalah surga Jannatul Naim. Sedangkan orang-orang yang lalai, tidak bermuhasabah, lalai terhadap dirinya, terhadap apa yang harus dipersiapkan di masa depannya tentang akhiratnya, maka mereka akan semakin jauh hingga tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dan tidak sama antara surga dan neraka, tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga adalah orang-orang yang paling beruntung, sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang buntung. Semoga kita dimudahkan Allah untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri kita sendiri,
sehingga semakin baik amal-amal ibadah kita dari hari ke hari. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengingatkan kepada kita bahwa jika hari ini kita lebih jelek dari hari kemarin, maka kita menjadi orang yang celaka. Jika hari ini masih sama dengan hari yang kemarin, maka kita masih menjadi umat yang rugi. Dan sebaliknya, kapan kita menjadi orang yang sukses, kapan kita menjadi orang beruntung, ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Demikian khutbah Jumat pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam rangka bermuhasabah, dalam rangka mengevaluasi diri kita untuk lebih berbuat baik, untuk mempersiapkan hari esok kita di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang bakhil itu dekat, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan api neraka. Seorang yang bodoh tetapi dermawan lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang alim, seorang yang memiliki kekayaan tetapi bakhil terhadap apa yang ia miliki. Wa qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah